Hai semua, selamat datang di channel Otaku Anime. Mimin akan kembali melanjutkan pembahasan yang kemarin tentang light novel Warino Seraph. Jadi, pada keesokan harinya di sekolah, Shinya dan Guren sama-sama menderita kurang tidur. Tapi Guren menolak untuk tidur sementara Shinya tertidur di mejanya. Mito lalu mendekati Guren sambil menyembunyikan papan sogi di belakang punggungnya dan menegur Guren tentang merawat dirinya sendiri. Karena Guren benar-benar kelelahan, jadi ia setuju dengan kata-kata Mito untuk mengakhiri percakapan lebih cepat. Mito mengatakan kepada Guren bahwa ia bersenang-senang kemarin, dan mengatakan mereka harus berkumpul lagi di masa depan. Mito akhirnya menantang Guren untuk pertandingan sogi. Guren percaya terlalu berbahaya baginya untuk tidur di sana, jadi ia menerimanya. Siswa yang duduk di depan Guren menawarkan tempat duduknya kepada Mito. Goshi memperhatikan apa yang mereka lakukan dan mendekat dari tengah ruangan. Shinya bangun dan berkata bahwa ia akan menonton jika Guren bermain serius kali ini. Mito, Goshi, dan Shinya lalu bertengkar tentang siapa yang akan menghadapi Guren. Shinya berkata kalau ia akan membantu membangunkan Guren untuk pertemuannya dengan Kureto. Mereka menetapkan batas waktu 3 detik per giliran dan Guren memenangkan 4 dari 7 pertandingan melawan Shinya. Akhirnya seorang teman sekelas yang mengenal Sogi dengan baik menghadapi mereka dan mengalahkan mereka semua. Saat makan siang, Guren mengambil pedangnya, pergi ke ruang OSIS dan bertemu dengan Sagu Aoi yang membawanya ke ruang bawah tanah gimnasium. Guren mencoba berbicara dengan Aoi, tapi Aoi mengatakan kepada Guren bahwa ia membenci kegiatan yang tidak berguna dan bersikeras bahwa orang luar seperti Guren harus berhenti berbicara dengannya. Ketika Guren bertanya apakah ia akan diinterogasi lagi, Aoi mengungkapkan bahwa yang diinterogasi adalah Hiragi Shino. Di sini Guren pura-pura kalau ia tidak mengenal Shino. Aoi lalu menjawab telepon dan mengatakan wajah Guren lulus ujian untuk tidak berbohong dan mengatakan ia belum pernah bertemu Shino. Guren memasuki ruangan dan bergabung dengan Kureto dan Shino. Di dalam Guren melihat Shino yang tampaknya telah dipukuli dan disiksa. Dilihat dari kukunya yang robek dan wajahnya penuh memar. Guren membuat ekspresi jijik. Kureto berkomentar tentang itu, dan Guren mengatakan ia benci menyiksa anak-anak. Kureto setuju tetapi mengatakan hal seperti itu tidak penting bagi seorang Hiragi. Kureto menunjukkan bahwa Shino tersenyum dan mengatakan ia telah dilatih untuk tidak pernah melepaskan satu kata pun selama penyiksaan. Kureto bertanya pada Guren tentang pertemuan sekte Hyakuya dan bertanya apakah Mahiru adalah pengkhianat. Guren tetap diam sebelum akhirnya mengatakan ia tidak tahu. Setelah beberapa pertanyaan lagi, Guren mengatakan ia tidak tahu apakah Mahiru adalah pengkhianat. Kureto terus mengajukan pertanyaan, dan Guren terus menyangkal tuduhannya. Kureto mengatakan bahwa utusan yang dikirim oleh sekte Hyakuya tidak selamat. Kureto melirik ruang sebelah yang memiliki darah merebas melalui dinding. Guren berkomentar tentang apakah Kureto senang membiarkan seorang anak melihat hal itu. Kureto berkomentar bahwa Ichinose sangat lembut dan menghargai bagaimana Guren tahu ia tidak bisa menang melawan Kureto. Guren berjalan ke arah Shino, menempuk kepalanya dan melepaskan ikatannya. Shino meminta izin untuk berdiri, tapi Kureto memerintahkan Shino untuk tetap duduk. Kureto mengungkapkan bahwa ini semua adalah riasan dan Shino sebenarnya tidak disiksa. Lagi pula Shino tidak akan mengungkapkan apapun. Jadi sebelumnya Kureto menjemput Shino dari apartemennya tanpa pemberitahuan pada suatu pagi, dan Shino tidak punya waktu untuk mengambil dompet atau sepatunya. Kureto lalu memakaikan riasan untuk membuat Shino terlihat seperti dipukuli dan kuku jarinya dicabut. Kureto mengikat Shino ke kursi dan menggunakan penampilan ini untuk menginterogasi Guren. Shino lantas berdiri dan mengatakan ia bosan. Kureto memerintahkan Shino untuk tinggal dan tidak menghapus riasannya saat ia menghubungi Shinya nanti. Kureto mengatakan bahwa ini semua untuk mengumpulkan informasi dan mengatakan kalau ia mempercayai Guren. Kureto berkata kalau ia sudah tahu mengenai pertemuan Guren dan Shino, jadi ia akan membunuh Shino terlebih dahulu. Kureto mencengkeram leher Shino dan Guren menyerangnya. Kureto memblokir serangannya dan mengancam akan mematahkan leher Shino. Kureto lalu menunjukkan kepada Guren sebuah pesan yang dikirim Mahiru, di mana ia menyuruh Kureto melakukan apa yang ia mau.
Dan air mata secara singkat terbentuk di mata Shino. Kureto berbicara tentang Mahiru dan mengatakan bahwa Guren adalah kebalikan darinya. Kureto bilang Guren adalah sampah botol yang digunakan wanita itu dan menyebut Mahiru monster yang cantik. Kureto tahu jika Mahiru mungkin mendengarkan Guren. Kureto ingin Guren memberi Mahiru pesan jika ia bertemu dengannya. Kureto mengatakan ia ingin Mahiru kembali ke Hiragi dan mengatakan ia akan mengizinkan Mahiru menikahi Guren karena Kureto ingin mempertahankan Mahiru dalam keluarga. Kureto menyarankan Guren untuk memeluk Mahiru dan tidak membiarkannya pergi atau membunuh Mahiru. Kureto kemudian mengirimkan alamat IP Mahiru ke Guren. Dan Guren bertanya apakah Kureto atau Mahiru yang lebih kuat. Yang Kureto katakan pada Guren kalau Mahiru lebih kuat. Guren segera mengirim pesan ke Mahiru. Setelah beberapa saat, telepon Guren berdering. Guren menjawabnya dan Mahiru ada di ujung sana. Mahiru meminta untuk berbicara dengan Shino. Di bawah perintah Kureto, Guren mengubah teleponnya menjadi mode loudspeaker. Shino melaporkan bahwa semua terjadi seperti yang Mahiru prediksi dan melaporkan bahwa Guren, Kureto, dan Aoi mendengar percakapan mereka. Ketika Mahiru bertanya tentang ayah mereka, Kureto melaporkan bahwa ayah mereka tidak tahu kalau Mahiru menghilang. Mahiru lalu menyebut Kureto pembohong dan menuduh Kureto atas kejahatannya, mengatakan bahwa Kureto benar-benar melakukan segalanya bukan karena cemburu. Mahiru juga mengatakan bahwa tidak ada yang akan percaya pada Kureto. Setelah mereka berbicara sebentar, Mahiru mengolok-ngolok Kureto karena memperpanjang panggilan telepon mereka untuk melacaknya, alih-alih langsung menutup telepon. Kureto berkata kalau ia akan menemukan Mahiru, tapi Mahiru mengungkapkan operasi khusus yang Kureto kirim barusan sudah mati. Seorang siswa bergegas masuk dan mengungkapkan bahwa seluruh percakapan itu baru saja disiarkan ke seluruh sekolah. Guren melihat jimat peredam suara di tepi pintu yang memungkinkan orang di dalamnya tidak mendengar apa yang terjadi di luar. Jelas-jelas ini adalah jebakan Mahiru. Kureto memerintahkan Guren untuk mengakhiri panggilan, tapi Mahiru mengatakan banyak siswa akan mati lagi. Kureto mengambil telepon dan mematikan speaker. Mahiru berkata ia akan menyebabkan kematian yang tidak bersalah. Ia terus menyalahkannya. Kureto memerintahkan pertemuan untuk menghukum pengkhianat Mahiru sebelum menutup telepon. Kureto bertanya pada Guren apakah ia tahu tentang semua itu, tapi Guren mengalihkan pertanyaan itu. Kureto memutuskan bahwa Mahiru sendiri yang mengadu Mikono no Oni melawan sekte Hyakuya. Kureto berpikir dan berbicara lagi. Ia mengatakan bahwa Guren adalah manusia, bukan monster seperti Mahiru dan memintanya untuk menjadi rekannya. Kureto ingin menyelesaikan situasi ini dengan korban sedikit mungkin. Guren menyatakan bahwa ia tidak punya pilihan untuk menolak tawaran Kureto. Shinya bertemu Guren dan Shino setelah Kureto melepas mereka. Shinya dan Shino menertawakan riasan penyiksaan Shino. Shinya melaporkan bahwa para siswa mendengarkan siaran dalam diam. Setelah itu, para siswa mulai mendiskusikan pengumuman tersebut. Guren bertanya pada Shino bagaimana perasaannya terhadap kakaknya. Shino mengatakan Mahiru akan menjadi orang yang paling menentang kematiannya, sementara tidak ada orang lain yang peduli sama sekali padanya. Ketika Guren dan Shinya sama-sama mengatakan bahwa mereka akan sedih jika Shino meninggal, Shino malah mengatakan bahwa mereka hanya peduli padanya sebagai pengganti saudara perempuannya yang sangat mereka cintai. Shino menyatakan dengan jelas bahwa Mahiru secara resmi meninggalkannya hari ini dan mungkin tidak akan pernah menghubunginya lagi. Bel tanda pelajaran kelima akan dimulai berbunyi. Shino mengulurkan tangannya untuk meminta uang dari Guren. Shino berkata ia ingin naik taksi untuk pulang. Shinya memberinya uang 10.000 yen, kalau dirupiahkan sekitar 1,3 juta, dan memintanya untuk bertanya pada Mahiru apakah ia ingat siapa tunangannya. Mahiru kembali menghubungi Guren dan Guren menjauh dari Shinya dan Shino untuk menjawab teleponnya. Mahiru berbicara dengan lembut dan mengatakan bahwa tidak ada yang menguping mereka, dan ia hanya ingin mendengar suara Guren. Ketika Guren mengatakan bahwa Mahiru bermain-main dengannya beberapa saat yang lalu dengan menanyakan apakah ia masih hidup,
Mahiru mengatakan bahwa iblis itu memegang kendali. Karena Mahiru tidak bisa membuktikan bahwa ia bukan iblis sekarang, Mahiru berkata ia akan mengakhiri panggilan. Tapi Mahiru berkata bahwa mereka mungkin tidak akan pernah bisa berbicara lagi. Meskipun Mahiru yakin ia harus menutup telepon, tapi entah kenapa ia tidak bisa melakukannya. Mahiru meminta Guren untuk membunuhnya saat ia masih bisa melawan. Guren berkata ia akan membantu Mahiru mengendalikan iblis yang ada di tubuhnya. Tapi Mahiru bersikeras kalau Guren harus membunuhnya saat melihatnya. Mereka lalu mengadakan pertemuan pada pukul 7:30 di sebuah apartemen dengan nomor unit 501 yang terletak 15 menit dari stasiun Ikejiri Ohashi. Sesampainya di sana, Guren tidak merasakan kehadiran seseorang. Guren berinisiatif membuka pintunya, dan itu tidak terkunci. Yang berisi tentang eksperimen iblis yang terjadi di Mahiru dan Shino. Catatan penelitian mengungkapkan asal Mahiru dan Shino dan bagaimana iblis akan meningkat secara ketika Mahiru mencapai pubertas. Untuk mencegah Shino mengalami nasib yang sama, Mahiru bergabung dengan sekte Hyakuya dan menggunakan dirinya sebagai subjek tes. Mahiru akhirnya muncul setelah lewat jam 7 malam. Guren menghunuskan pedangnya dan bertanya apakah ia tahu mereka seharusnya bertemu hari ini. Guren sadar jika orang yang ada di hadapannya bukanlah Mahiru, melainkan iblis. Iblis di dalam tubuh Mahiru tertawa dan bertanya apakah Guren pikir ia bisa membunuhnya. Guren bertanya pada iblis itu di mana Mahiru berada, tapi iblis itu bilang ia Mahiru. Iblis itu berkata jika ia menginginkan Guren, dan Guren menyuruhnya diam. Guren memindahkan tirai yang berdiri di antara mereka. Di sini Mahiru tidak tersenyum dan air mata sudah mengenang. Melihat Guren, Mahiru membuat ekspresi menyakitkan dan mundur. Tapi Guren meraih pergelangan tangannya dan memeluknya. Mahiru menggeliat dan mengatakan ia tidak lagi memiliki hak untuk bersama Guren. Guren mengatakan mereka bersama sekarang. Dan Mahiru mengubur wajahnya di dada Guren dan menangis. Mahiru berkata bahwa tidak mungkin untuk menyelamatkannya, tapi Guren tidak setuju. Ketika Mahiru bertanya apakah Guren masih mencintainya, Guren ragu-ragu untuk menjawabnya, karena Guren merasa mencintai Mahiru mungkin sama dengan mengkhianati rekan-rekannya. Guren menyebut dirinya idiot dan Mahiru mengatakan bahwa ia sangat mencintainya. Mahiru menyebut dirinya monster dan Guren menciumnya, memeluknya dan akhirnya mereka berhubungan badan malam itu. Mahiru bangkit dari tempat tidur dan berpakaian. Ia dengan penuh kasih menatap Guren dan mengingat masa kecil mereka. Guren bertanya apakah ia akan pergi. Mahiru berkata bahwa Guren tidak bisa melindunginya. Dan yang ingin Guren lindungi adalah rekan-rekannya. Mahiru mengatakan jika Guren mencintainya dan ingin bersamanya, maka Guren harus membunuh semua rekannya. Tapi Guren tidak bisa melakukan itu. Mahiru mengatakan kepada Guren bahwa ia sangat lembut. Mahiru mengatakan melindungi rekan-rekannya itu gagah, tetapi tidak akan membuatnya kuat. Mahiru mengungkapkan bahwa ia menelan iblis Shino dan sekarang memiliki 2 iblis yang merajalela di dalam tubuhnya, yang mempercepat degenerasinya. Bagi yang tidak tahu, degenerasi itu suatu perubahan dalam sel jaringan organ gitu. Mahiru mengatakan memberikan mahkotanya kepada Guren adalah mimpinya. Jadi sekarang Mahiru yang berusia 16 tahun bisa beristirahat dengan tenang dan mengatakan bahwa ia sekarang bukan lagi Mahiru, melainkan iblis. Tapi Guren berkata jika ia tidak bisa mempercayainya saat Mahiru meneteskan air mata. Mahiru mengungkapkan untuk sepenuhnya membersihkan Shino dari iblis, Mahiru memutuskan berbagi bagian dari iblis dengan Guren. Jadi secara tidak langsung Guren akan menjadi iblis juga. Ketika Guren meminta untuk berjuang di sisinya, Mahiru mengatakan kepadanya bahwa tidak ada cukup waktu yang tersisa. Tiba-tiba saja vampir yang mengejar Guren dan Shinya malam sebelumnya masuk melalui balkon dan menyapa Mahiru. Tapi Mahiru memanggil Asura Maru dan memotong vampir itu menjadi 2, mengubahnya menjadi abu. Mahiru bertanya kepada Guren apakah ia takut dengan vampir kemarin dan mengungkapkan bahwa ia telah mengarang informasi untuk mengatur agar klan Hiragi dan sekte Hyakuya saling menyerang satu sama lain.
Mereka berdua mendengar suara ledakan, dan sebelum melompat keluar dari jendela, Mahiru sempat menanyakan usia mereka. Di sini Guren menyadari bahwa mereka berusia 16 tahun, umur yang terlalu tua untuk bertahan dari virus yang katanya akan membunuh semua manusia yang berusia di atas 13 tahun. Beberapa saat kemudian, Sayuri memanggil Guren dan menyuruhnya melarikan diri sekarang. Sayuri menyebutkan sekte Hyakuya sebelum telepon terputus. Setelah itu, Guren tidak dapat menghubungi kedua bawahannya sama sekali. Bersamaan dengan suara ledakan, sebuah panggilan masuk ke ponsel Guren, dan kali ini Mito yang menghubunginya. Mito mengatakan ia terjebak di ruang audio-visual dengan beberapa siswa lain. Mito berterima kasih kepada Guren karena memperlakukannya seperti gadis normal, bukan sebagai ahli waris klan Jujo, dan menyuruh Guren untuk tidak datang. Di sini Mito mengungkapkan perasaannya bahwa ia mencintai Guren. Mito mengatakan ada darah dan musuh di mana-mana dan bahwa Goshi, Sayuri, dan Shinya berjuang untuk melindunginya. Mito menyatakan kalau pintu dipaksa terbuka dan meminta Guren untuk menyelamatkannya. Guren mendengar suara ledakan dan kemudian telepon terputus. Guren lantas mengutuk dan lari. Di sebuah gang, Guren menemukan sepeda motor yang masih menyala tanpa pemilik dan pedang iblis milik Mahiru yang kemungkinan sengaja ditinggalkan oleh Mahiru untuknya. Guren menghubungi Kureto dan mengungkapkan lokasinya. Guren mengatakan Mahiru yang membunuh anggota sekte Hyakuya. Guren juga meminta Kureto untuk membunuhnya jika ia kehilangan kendali selama percobaan ini. Guren kemudian memanggil Shinya dan memberitahunya bahwa ia telah tidur bersama dengan Mahiru. Shinya mengatakan ia merasa tidak enak setelah mendengar itu. Guren berkata bahwa ia menerima iblis dan akan pergi ke sekolah untuk menyelamatkan rekan-rekannya. Shinya menyebut Guren idiot. Guren mengatakan ia akan meninggalkan Mahiru ke Shinya jika ia mati. Ketika Shinya bertanya apakah Kureto ingin menikahi Mahiru atau membunuhnya, Guren langsung menutup teleponnya. Putus asa untuk menjadi kuat untuk menyelamatkan teman-temannya, Guren mencengkram pedang iblis dan kehilangan kesadaran. Dan malapetakannya baru saja akan dimulai. Dan itulah akhir dari volume ini. Sampai jumpa lagi pada video yang akan mendatang. Bye-bye!